Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kalinya podcast kita, podcast apa bang? Koalisi apaan sih? Koar-koar cari solusi guys. Yes. Untuk kali ini kita kedatangan tamu penting sih. Penting nggak sih? Enggak. Penting sih kayaknya. Untuk para baby mungkin udah pada tahu ya siapa orangnya. Sebelah kita Bang Sandro Jabrik. Yes. Yes. Apa sih, kita tuh mungkin udah orang-orang tuh udah banyak yang tahu gitu Bang Sandro tuh di sini kayak gimana, ngapain sih di sini gitu. Terus banyaklah karya-karya dari Bang Sandro. Ini kita langsung aja ya guys. Kita langsung tanya aja ke orangnya. Buat kalian yang mungkin baru tahu, tapi nggak mungkin sih baru tahu ya, pasti udah pada tahu semua sih kayaknya. Bener nggak? Iya. Iya. Awal-awalnya tuh kesini tuh Bang Sandro itu kapan sih Bang? Saya datang di Hong Kong kalau yang pertama 2009, tapi 2009. itu tour. Oh. Jadi ada reward dari perusahaan 2009 cuma 5 hari. Hong Kong, Shanghai dan Beijing 5 hari. Terus habis itu datang ke sini yang kedua kali 2013. Nah, itu juga awalnya habis dari Jepang 3 bulan, pulang ke Indonesia begini-begini aja. Terus nggak ada perubahan. Terus kita mau cari kerja juga, kan saya 7 tahun jadi sales di satu perusahaan. Nah, tak pikir sudah saatnya lah saya pergi keluar, karena di Jepang terbukti kan dapat duit. Di Jepang terbukti dapat duit 3 bulan hampir 45 juta kerja jadi turis kan. It's okay, kita bidik Hong Kong, kita sebenarnya bidik ke Australia waktu itu. Saya mau ke Australia tapi syaratnya terlalu gede, uangnya terlalu tinggi. Itu maksudnya pengeluarannya apa? Nggak ada, harus ada uang endon di rekening kita 50 juta. Oh. Jadi itu yang menjadikan pertimbangan, karena uangku yang dari Jepang itu tak buatnya bayar utang. Jadi saya punya hutang hampir 20 juta waktu itu, kalau nggak tak bayar orang yang ada korban yang akan masuk ke penjara. Jadinya akhirnya saya aku harus bagaimana caranya utang itu kebayar biar dia tidak jadi pesakitan. Itu pertama kali aku ngutang dan merugikan orang banyak, merugikan satu orang, dan aku nggak mau itu terjadi. Akhirnya aku harus banting setir lunasi. Nah, uang itu udah tak buat lunasi, utang segitu masih ada sisa pun saya bayangin mau mikir kemana. Sampai akhirnya 6 bulan uang itu juga habis. 6 bulan dari Jepang uang udah selesai habis. Ya buat keperluan kiri kanan atas bawah, dan aku tinggal di hutan waktu itu hampir 5 bulan di kebun. Di kebun, aku punya kebun di Sumatera Barat. Oh. Nah, terus aku kepingin nyepi, hidup ini mau dibawa kemana, jadi introspeksi lah, terus ngapain. Ketemulah temanku SMA yang lagi kuliah di Australia S2, aku telepon sama dia, aku ngobrol, udah kamu ke Hong Kong aja. Dia posisinya di Hong Kong apa di Australia? Perth. Oh, dia di Australia. Nah, dia di Perth, dia S2, S3-nya di Perth. Aku tanya-nanya, gimana caranya? Waktu itu bom Bali lagi rame, lagi susah orang Indonesia, coba aja ke Hong Kong. Ya sudah, habis itu saya switch kan. Akhirnya 6 bulan aku ngeriset Hong Kong ini kayak gimana sih. Sebenarnya bukan cari kerjaan, sebenarnya ini iseng. Tapi sampai segitunya harus riset dulu ya? Iya, harus 6 bulan, karena ya kemarin waktu ke Jepang pun aku juga agak lebih cepat risetnya karena ada adikku di sana kan. Cuman 1 bulan. Kemana aku nanti kalau udah nyampe tempatnya adikku terus cari kerjaan bla 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 bla, apakah tidak membahayakan dia? Itu satu bulan, karena ada adikku maka data sekunder akan lebih mudah. Nah, sedangkan Hong Kong blank, Sama sekali nggak kelihatan. Nah, makanya Victoria Park itu yang harus dia temanku rekomendasi, di Victoria Park ada Jisoo. Oh. Ada Jisoo 24 jam. Itu udah kunci. buat saya udah kunci lah, nggak rembes-rembes lah kalau masalah gitu. Kalau mau ke
toilet guys, jadi nggak ribet 24 jam. Karena kan tapi begitu setelah masuk ternyata ada banyak toilet umum kan. Nah, terus pokoknya nggak tahu kenapa risetku pertama toilet. Begitu kena terus Victoria Park itu tempat yang paling orang Indonesia ada. Itu udah tersebar di seluruh dunia. Jadi kita googling Hong Kong, TKW Hong Kong itu Victoria Park itu keluar. Nah setelah Victoria keluar, kok keluarnya Ira Jamu. Ira Jamu. Nah, tukang jamu. Zaman-zaman itu kan jogetnya dia pakai speaker yang kecil itu kan. Nah itu sampai aku belum berangkat itu udah terlihat, udah tergambar di sini. Aku nggak mikir cari kerjaan yang lain kan. Aku lihat tukang jamu ada juga ya. Otakku udah kayak gitu. Saya nggak mikir cari kerjaan pabrik lah, cari kerjaan apa, saya nggak, sama sekali nggak berpikir cari kerjaan. Pokoknya aku gimana berangkat di sana kayak apa. Udah, terus habis itu di kebun hampir 4 bulan 5 bulanan itu aku kan naik KLX terus naik ke atas cari uangnya ke bawah. Waktu itu cari uangnya alat cek gula darah sama kolesterol. Itu apa tuh? Ya di kota itu aku dulu kan punya customer di kerjaanku lama jadi sales. Jadi udah kenal sama customer. Baik, terus cek satu orang cek 50.000. Kalau satu keluarga 2 kan aku dapat 100.000. Ya udah hidup dari itu, ngumpulin plus kebun gua ada yang mau sewa 3 tahun 1.500.000 1 hektar. Bayangin aja ya, nggak peduli lah. Oke, tak lepas kebun, beli tiket lagi. Pulang, nekat tuh ya. Nah, pulang ke Jombang, pamit ibu mau ngomong sama ibuku, dikasih tahu ibuku ternyata punya ponakan. Di sini, iya, di Hong Kong. Dia udah permanen. Udah jalan lah di situ ya. Udah permanen. Aku nggak hafal pada ternyata orang itu yang dulu ngasuh aku waktu kecil. Makanya ibu getol, bentar, tiketmu mundur dulu, kita ketemu dulu. Udah ketemu ngobrol ya, aku nggak ngambil pusing karena itu bukan jadi alternatif buat saya. Aku udah nyari jalan sendiri. It's okay. Akhirnya udah berangkat. Nyampe bandara ditahan. Sampai Bandara 1 jam bandara Hong Kong terus. Nah, aku baru pakai senjata itu. Suaminya yang ngasuh aku tadi kan udah permanen di Hong Kong. Suaminya ditelepon imigrasi. Akhirnya 1 jam saya keluar. Udah ada jaminan berarti dari orang ini gitu kan. Tapi aku nggak sampai 1 minggu nggak ketemu. Karena HP-ku udah rusak. Kok bisa rusak? Rusak, nggak ada baterai, nggak ada power bank. Aku udah ngandelin insting. Pokoknya Gmap dulu Google Earth ke Causeway Bay itu ke Victoria Park aku naik kapal dari bandara. Terus biayanya juga berapa? Ketemunya waktu itu masih $100 dan naik MTR. Aku nggak tahu naik bis. Naik MTR kan dari Central terus oper MTR. Aku dari situ alurnya. Nah itu dapat duitnya gimana dolarnya? Nuker? Tuker. Aku tuker di bandara. Cara? Pertama aku tuker di bandara sedikit dapat. Nggak aku semua. Lama-lama buat hidup juga udah nyampe di Victoria Park masih sisa 900.000 kan. Aku tukar lagi udah $400 deh. Udah di Victoria Park finish. Setiap ada duit lagi. Nekat. Tidur di toilet yang sebelah dekat MTR Green House. Iya. Awalnya 1 malam 2 malam aku tidurnya di bis di bus stop. Pasicam. Jadi biar kalau ada polisi lewat kan, nah aku mau nyegat bis bikin. Pura-puranya. Nah, gitu. 2 malam aku tidur di situ setengah malam. Oke, tak pikir waktunya bergeser nih. Akhirnya aku bergeser ke Victoria Park yang dekat toilet Green House itu kan. Karena toiletnya kan dekat. Terus di situ ada kucuran air kan. Ya udah kita sedia botol aqua aja selesai buat minum. 1 hari aku makan, kalau zaman dulu di 7-Eleven itu rotinya segitiga tapi tebal. Yang merah
itu habis bukan? ada kuning, ada coklat, pokoknya dia segitiga Iya. tebal. Sama susu buah yang kayak pepaya, jeruk atau nanas $6 itu aku masih ingat. Jadi hari-hari Yang kotak kecil itu ya? Hari-hari aku makan itu, satu hari makannya segitu. Pokoknya mau nggak mau roti ini kalau habis ya habis, kalau separuh nanti tak lanjutin lagi. Terus minum air putih itu. Wis, itu 1 minggu di Victoria Park. Masih melihat situasi dan keadaan. Terus ada waktu zaman dulu internet, warnet, Warnet. masuk ke warnet, ngubungi si ponakannya ibu kita di sepupu. Kalau orang Jawa bilang kan minduan, habis sepupu bawahnya sepupu. Habis sepupu, berarti apa itu? Orang Jawa itu minduan. Minduan. Nah, jadi Anaknya sepupu berarti? kan kalau Mbak itu manggil ibu saya itu Le, ya kan? Aku manggil dia Mbak, karena dia dapat yang lebih tua. Intinya mbah buyutnya sama. Oh iya. Kalau mbahnya dia sama mbahku, itu mbahnya dia anak pertama, mbahku anak terakhir. Mbah terus buyutnya sama. Jadi keluarganya begitu. Nah, ya singkat 1 minggu baru ketemu dia. Nah, setelah ketemu dia baru saya tidur di rumahnya dia. Terus dia jualan nasi. Kalau Dia punya toko Indo bukan, jualan nasi di Victoria Park 2013, zaman itu di pojok. Kalau pernah dengar namanya Mbak C. di pojok mana? Pojok toilet sebelah selatan dekat jembatan. Indo ke sana ya, tempat beli Nah, rokok pokoknya itu. di pojokan. Nah, tempat beli rokok di pojokan Victoria Park dulu dia jualan rawon, jualan apa itu di situ. Tempat MUB bukan? Ya agak sana dikit. Pojok. Jadi pokoknya yang Ciso, kemudian di situ ada hall, ada ruangan, ada tempat duduknya. Dia di pojok dulu. Jadi di situ udah ketemu, dapat 1 minggu, tidur 3 hari 4 hari di rumahnya dia, baru nongkrong di Victoria Park. Ada yang nawarin kerjaan. Dek, sampai mau kerja? Mau? Nggak tahu kerjaannya apa, pokoknya mau. Iya, penting buat kerja apa juga. Yang Jadi- penting jangan diporang aja. Jadi ditawarin. Terus waktu itu juga pindahan rumah. Pekerjaan pertama pindahan rumah. Jadi pindahan rumah, aku dikasih, dia bilang dapatnya 500. Begitu udah selesai, dia dikasih 2.500, aku dikasih 500. Aku ngeliat, oh kok dia 2.000, kok aku 500. Capeknya sama. Makanya adalah anjing. Ya, ngerasain. Jadi, Iya. fase itu saya ngerasain. Oke lah, nggak masalah, yang penting aku pegang duit 500. Oke, nggak ada masalah. Setelah selesai dari itu 2-3 hari runutannya baru ada kerjaan. Namanya Mbak Kati. Mbak Kati nyuruh, dia ada kerjaan, udah tak kerjain. Berangkat part time, berangkatnya jam 2 siang, pulangnya jam 2 malam. Jadi wong Thai sih naik ke atas, Jadi 12 naik jam. naik Shupa lagi. Terus aku pulangnya itu kan gak ada kendaraan, jalan kaki. Besok pagi jam 8 dia telepon lagi, suruh naik lagi. Jadi setelah suruh naik lagi, ya udah aku naik lagi. Hampir 4-5 hari aku modal dulu. Itu restoran atau gimana? Bukan rumah, Oh. 3 lantai, bude Amerika yang laki sama yang perempuan orang bikin kue, tangkuk. Nah itu aku sudah punya bukti, ada foto-fotonya. Udah selesai itu 4 bulan. 4 bulan di tempatnya dia, terus suruh tinggal di tempatnya dia, tidur, dia sanjeng, aku dijeng. Karena setiap bulan aku harus ngidupin visa, aku extend Shenzhen Macau, masuk lagi Shenzhen Macau sampai 4 bulan. Alhasil visa aku nggak turun, nggak approve, jadi nggak dapat. Nggak bisa tuh Cimeng. Nggak bisa Cimeng. Padahal dia mau udah selesai Cimeng, mau di apa namanya, bikinin SIM karena udah bisa nyetir. Terus batal semuanya, ketemulah di Raja Ampat. Udah Sama Mbak Ira. 1,5 tahun ikut dia jualan. Oh kan ikut sama dia jualan? 1,5 tahun. Oh.
Dari situ akhirnya tahu banyak tentang Hong Kong, keliling, Tunmun, Shanting, Sunsoi, Suwanpo, mana aja pola aku jelajahin. Tapi waktu itu apa sih posisinya, bukan overstay ya? Turis. Saya hindari. Pokoknya yang penting keluar masuk aja kayak gitu ya. Jadi kalau di jalan biar aman. Makanya kan 23 bulan aku extend. Wah. Aku belum Hampir pernah 2 tahun ya? Aku belum pernah dengar teman-teman yang extendnya lebih dari segitu. Terakhir aku dengar sebelum aku ya 6 bulan. Ada anak turis lalu bisa stay 6 bulan. Cuma 6 bulan doang, habis itu nggak bisa lagi. Nah, aku pecahin rekornya dia. Mantap. 23 bulan. Ya udah sampai hari ini aku juga belum tahu. Rata-rata 2 bulan 3 bulan kelar. Kalau nggak paper OS. Ya paling kan kayak begitu aja, keluar masuk udah nggak dapat ya sudah. Makanya paper OS dia banyak kan. Nah, udah dari jualan jamu itu tahu, belajar tahu Hongkong, belajar ngerti Hongkong, keliling. Ya intinya baku jamu ya. Akhirnya ya sudah. Itu sampai dapat majikannya yang Ya. keberapa tahun? Nggak dapat majikan, dapat Oh nggak istri. dapat. Itu. Dapat huyan. Nggak dapat majikan guys, tahu nggak, langsung dapat istri. Iya, itu Ini majikan. boleh dicoba ini. Jadi ya udah 1,5 tahun aku dikeluarin sama Ira gara-gara ada konflik. Apa namanya, katanya aku mau nguasain jualan jamunya gini terus habis itu ya sudah aku keluar nggak jualan. Biasanya ada orang ketiga ya. Ya pasti Itu biasanya. tahu aja sih. Tahu lah, pengalaman cuy. Dan itu pas dia itu istriku masuk, jadi akhirnya geser sama istriku, terus dia serius. Habis itu saya udah nggak bisa masuk Hongkong lagi. Kemudian pacaran. Jalan satu-satunya mesti merit nih. Jadi pacaran, aku tanyain, kita udah sebegini lama begini. Aku mau dari Madrid ke Hongkong 5 bulan nggak tembus. Habis itu ya wis, kamu masih mau sama aku nggak? Nikah apa enggak? Kalau mau nikah kita terus, kalau nggak nikah udah bubar. Jadi aku bilang mau nikah ya udah urus. Berarti dia masih di sini? Dia permanen sudah. Oh, Waktu itu belum permanen. oh belum. Kurang 2-3 bulan. Pas aku udah nggak bisa masuk lagi. Setelah itu dia dapat permanen sama suaminya. Terus ya udah kita belum bisa nikah, nunggu 6 bulan dulu baru nikah. Ya udah sampai akhirnya sudah perjalanannya itu. Jadi saya ketemunya di Hongkong, bukan ketemu di Indonesia. Ketemunya di Iya pas kemarin itu pas aku masih di sini, itu kan masih bolak-balik. Bolak-balik itu kan aku melihat 1 tahun aku diabaikan sama dia. Diabaikan, nggak pernah direspon. Ternyata Ya itu ceritanya. jodohku. Jadi buat kalian ya yang dicuekin, jangan patah semangat, tetap whatsapin aja terus gitu. Kan akhirnya dapet dia. Sebenarnya ya udah apa? Aku juga nggak ngerti. Tapi pas aku kirim duit, ya kelihatan aja feel kan. Di dekatnya PSBB itu, PSBB Center kan. Di lantai 3. Dia di lantai 1 dulu kerja. Di The Point, bukan The Point, di Gorek PSBB Center. Kalau anak-anak paketannya gedungnya Komariah itu tahu kan, Komariah kan ada 3. Dia di lantai 1. Istriku si Fuyan kerja apa kirim uang. Jadi di situ 1 tahun nggak digubris, ending saya udah nggak dapet visa, dia baru respon. Ya sudah pas ya sama Ira keluar sama dia di Hongkong. Ya kan seperti Bang Sando bilang, kita dipisahin dari yang sini berarti mau dipertemukan sama yang orang ini gitu. Jadi saya selalu percaya pokoknya
ketika kalian itu dihempaskan, selalu akan ada pepatah Jepang namanya. Aku lupa, aku sering bahas sama adikku. Jadi kalau kita itu dihempasin atau dibuang atau disingkirin, nggak usah kecil hati. Pasti ada tempat baru yang akan nampung. Itu bener-bener terjadi itu bang. Sama saya juga gitu kemarin. Loh aku difitnah segala macam terus di apa sih komen beneran bang, asli dalam hati gue yang salah perasaan lo, kenapa gue jadi yang tersangka gitu ya. Tapi ya sudah, biarkan saja, dan akhirnya kan dipertemukan kita semuanya gitu ya. Jadi seperti itu keyakinannya ya. Itu di psikologinya orang Jepang itu ada ketika ada yang membuang maka ada yang mengambil. Bahasanya, bahasa Jepangnya aku lupa, adikku aku sering ngobrol sama dia. Nah, cerita itu udah selesai, menikah sama istriku kan pastinya ada kekuatan kan lagi untuk bisa stay di Hong Kong. Nah, baru dari situ aku kerja di salah satu perusahaan kartu internet. Nah, kan terus terbesit lah komunitas yang belum ada kan, YouTuber. Ya. Nah itu dia tuh yang mau ditanya, kok bisa gitu sampai ke situ gitu? Iya, karena itu awal-awalnya gimana? Ya mikir, kan pengajian banyak, perkumpulan kabupaten banyak, kabupaten Ponorogo, Blitar, kan banyak, kemudian kesenian banyak. Cuma Jakarta belum ada tuh bang. Sebenarnya nggak ada sih, cuma gue doang kali ya sendiri ya. Kesenian, terus pengajian, itu sudah semuanya komplit kan. Apa ya yang belum? Ya sudah, komunitas YouTuber. Aku sounding ke pimpinan, dibikin lah waktu itu ya, karena kita buka story harus diceritain apa adanya. Akhirnya karena kita disupport oleh 2 company besar, ya komunitas komunitas AS-nya itu logonya. Iya. Logonya satu merek itu kan, AS kan. Terus BRI, komunitas YouTuber Hong Kong, AS, BRI, Telkom, dan BRI Hong Kong. Ada BRI Hong Kongnya. BRI apa BNI? BRI. Jadi 2. Tapi setelah itu saya ada masalah dengan kantor tersebut. Jadi kantor kerjaan saya ya dianggap gak produktif, dianggap apalah intinya. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Nah karena itu ide saya nggak mau dong. Jambil orang. Iya. Iyalah. Pindah gua gitu. Jadi akhirnya muncullah komunitas YouTuber Hong Kong dengan tagline-nya. Nah ini tagline-nya. Nah, jadi nih dulu komunitas ini anehnya beda. Yang kayak kartu itu kan mirip. Terus akhirnya, nah ini berubah logonya dan ini murni saya bangun sendiri. Nah, jadi akhirnya saya putusin bikin geremnya sih sebenarnya komunitas itu saya jualan, mereka berkumpul tanpa melibatkan saya. Maksudnya jualan itu? Ya bukan jualan kartu kalau hari ini. Oh iya. Nah pimpinannya berdua, lembaga tersebut bikin pertemuan dan bagi-bagi kaos di Meifu. Saya tidak dilibatkan. Godok dong. Banget. Saya tahu perasaanmu. Jadi ketika kita meng-create something di mana kita tidak dilibatkan, tidak dianggap, ya sudah. Kalau cara main dulu kayak gitu bolehlah. Ayo menabung di perang. Iya, ayo kan lu perusahaan gede nggak apa-apa buat saya. Tapi hari-hari ini kan bisa kita lihat siapa yang survive kan. Siap Bang. Jadi itu komunitas terbentuk, dan kenapa aku membentuk itu ya karena berawal dari background latar belakangku, aku bisa dapat duitnya dari teman-teman jualan jamu. Ya kan, jadi kita udah tahu lah nih harus kayak gimana gitu minggu ini. Nah makanya kan saya nggak pernah bahas konten yang anak-anak jualan, nggak pernah bahas konten anak-anak yang
yang mendiskreditkan apa yang mereka lakukan, karena saya dulu juga melakukan jualan online atau apapun lah intinya. Itu saya nggak pernah nyentuh, konten saya nggak pernah menyentuh mereka yang jualan bekas paper. Jarang saya menyentuhnya kecuali memang dia bertanya. Makanya kan di konten saya kamu mau anak OS, mau anak paper. Tapi kan kita kan nggak ngasih tahu identitas mereka. Ya, Kan kalau itu kan artinya cuma saya hidup dari gaya dan cara sama seperti mereka. udah pernah seperti Iya, itu. Gitu, makanya saya nggak naikin OS itu nggak bagus, paper itu nggak bagus. Kan nggak begitu ceritanya. Ya karena memang kalau mereka ada pilihan pasti bisa mempertahankan visanya. Karena nggak ada pilihan, makanya saya memahami betul gitu. Karena saya hidupnya di jalan. Jadi saya walaupun posisi di hari ini bisa dianggap lebih beruntung, tapi saya tidak boleh kan ada anak orang dalam, anak dalam, anak luar kan. Tapi kan posisi beruntung juga kan itu kan perjuangan. Nah, itu ya. Dibuat. Iya, ya dipikirin. Nah itu kalau nggak ada kayak gitu ya Betul. ini aja gitu, udahlah kayak gitu kan. Kalau Bang Sano kan juga kata memang itu perjuangan gua dan harus gua bisa buktiin ya kalau gua itu bisa gitu Nah, kan. jadi seperti itu, betul sekali sih sebenarnya. Ya selama ini mau tidak mau disadari atau tidak, orang-orang yang berjasa ya yang pertama ya Mbak Gojang, terus ada juga Mbak Kathy yang ngasih pekerjaan dulu, terus istri saya. Jadi kalau tanpa mereka ya mungkin hari ini nggak seperti ini, makanya begitu hari ini seperti ini. Walaupun rumah kecil siapapun main ke rumah kan saya welcome. Iya. Soalnya gue juga jangan sampai gue udah pernah loh dulu ngerasain Iya. gue kayak gitu loh, Benar. sedih banget gue. Jadi artinya kan terus ya sudah dari komunitas itu mulai belajar edit video bagaimana seperti apa, terus bagaimana personal branding. Karena dalam prinsip kalau kita naik sendiri nggak punya bendera. Tunggu bentar, sorry dipotong. Itu Bang Sandro itu sebenarnya dari awal memang udah punya apa sih, bukan keahlian ya, maksudnya udah bisa mengedit sendiri atau Ya. gimana? Apa di sini belajarnya sambil jalan kayak gitu? Jadi waktu komunitas bikin pertemuan itu yang masih punyanya perusahaan dua itu 2 kali pertemuan saya masih belum bisa apa. Yes, sekalian saya buka di sini. Waktu itu yang terlihat Andikers. Oh iya. Nah, Andikers. Terus tapi perkenalan pertamanya saya bukan sama Andikers, sama Eli Agustina. Temennya Andikers. Ketemunya sama Eli Agustina lantaran waktu itu si As bikin pertunjukan, terus dia beli tiket, saya jual tiket. Mas, boleh ya saya komentar nanti saya masukin ke komedi video kan? Nah ini seru ini. Nah itu akhirnya. Nah makanya setelah As bikin pertunjukan, saya bikin komunitasnya. Nah terus dipertemukan dengan mereka. Ya aku merapat dulu sama mereka, belajar. Oke, tanya sebentar, udah kita bikin. Dan mereka yang jadi pembicaranya. Saya ini hanya sebagai pelopornya aja, menghubungkan antara perusahaan dengan talentnya. Jadi saya hanya ya presenternya aja ibaratnya, menghubungkan bahwa ini ada potensi, ini ada perusahaan tak gabungi. Tapi ternyata ya kembali lagi ya segala sesuatu kan gak ada yang gratis. Iya. Ya talent itu ada fee-nya. Pikir aku nggak kuat nih kalau jalan ini, harus ada fee. Iya. Setelah pergi dari As kan sudah nggak ada modal, nggak ada dana support. Kalau aku manggil pasti butuh fee. Iya, kecuali kalau misalnya perusahaan tersebut yang mau bayarin, oke lah, kita cari talent nggak jadi masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita yang cari, kita yang bayar, mencret lah. Nah, makanya karena posisiku juga lagi sama istri membangun sesuatu, perlahan berjalannya waktu, ya saya harus belajar sendiri. Karena nggak ada uang buat bayar. Makanya prinsip saya kan, kalau sama bilang kalau dekat juga sama Bu Diana, jangan tarik mereka uang. Apa yang kita bisa berikan kita berikan.
nggak perlu narik dia. Dari situ mindset dari awal komunitasnya bikin, nggak pernah ada iuran, nggak pernah ada mau ada monggo mau nggak silakan, karena selama ini yang saya lihat organisasi semuanya kan ada keanggotaan, ada harus iuran wajib lah ini. Saya nggak mau. Siapa mau datang main seneng, ayo. Udah puas, lu dapat, lu keluar, boleh. Iya, kan kita kan kasih ilmu, gak usah perlu bayar. Yang Betul. penting lu mau datang, mau Silakan. dengerin, mau belajar, Nah, kan kayak gitu. jadi Kalau udah pinter pun, misalnya lu mau keluar dari sini, is okay, nggak jadi masalah. Dan lu berkembang sendiri juga is okay, ya nggak bang? itu tujuannya. Nah, itu guys tujuan. Jadi tujuannya suatu ketika apapun itu, suami istri aja bahkan salah satu akan meninggalkan, bahkan orang tua yang menyayangi kita itu bahkan akan berpisah dengan kita. Iya pasti. Nah, kenapa enggak saya ketika teman-teman memutuskan untuk pergi dan berkarir sendiri, saya Acungnya jempol. nah, saya Kalau bisa 4 jempol ya bang. saya lega gitu, Iya. seneng, wah keren. Ini kayak makanya Ya ada kebanggaan tersendiri kan ya kalau kayak pasti gitu ya. jadi kayak kepuasan di mana ya bukan dia bisa karena saya, bukan. Lu bergaul sama saya Ada ada manfaatnya. manfaatnya. Nah itu saya seneng. Iyalah pasti. Nah, jadi artinya akhirnya berjalannya waktu komunitas aku jalani 1 tahun 2 tahun, ada adminnya ya oke lah nggak perlu disebutin. Ya saya bukan yang bagus, tapi sebenarnya yang ketemu kemarin waktu di RJB. Nah itu salah satunya ada adminnya komunitas dulu sebelum buat dia ada masuk. Iya. Ya kan. Nah dia sekarang berkarya di sana. Ya. Mantap. Bangga ya bang. Iya, ya. Bangga lah, udah pasti. Oke, nah, enggak. Udah Dalam pasti. hati aku senang dan aku pengen create banyak yang seperti itu. Setelah dekat dengan aku beberapa kali di luar, dia semakin shine, semakin bersinar. Ada juga sih sebenarnya kemarin ada di Metodis. Contohnya saya. Dulu saya bukan apa-apa guys. Udah masuk ke sini. Sampai bisa bikin lagu, coba bayangin aja. Makanya yang page-nya live stream musik itu harus dinaikin, harus ditinggiin terus kan, supaya bahwa ini ada eksis, ada sesuatu yang eksis. Makanya aku bilang, buat bikin apa lagi gitu. Terus kita mulai tarik mundur, jangan kita terus yang nampil. Makanya di ending ya karena saya memang pegang kajon, ya saya ngedit, ya saya edit. Nanti lama-lama kan harus geser, lama-lama sampai ya Rabu udah bisa ngedit, udah bisa menaikkan sendiri, grow up. Itu bisa kita nggak ada masalah. Jadi dulu 1 tahun 2 tahun 3 tahun komunitas aku tinggal sebentar gara-gara ada drama kolosal bikin film. Oh iya. Paham. Ya. Yang ciat-ciat gitu. Ya itu kan. Aku mulai ngikut karena memang dipesenin ini karya bersama, ya udah aku gabung. Komunitas pertama tak tinggal buat dia panggil, nggak usah buat teman, tak tunggu. Itu juga kemampuan ngedit dia juga belum. Maju kayak dia aja. Ya, Itu juga tunggu maju aja dulu lah, urusan itu belakangan gitu buat ya. Diana kan. Habis itu wah ya aku senang, wah ya aku terus support tetap. Nah sampai hari ini kan dia yang baik. Aku dari ini punya, bisa jadi di kemudian hari ada seseorang yang dekat dengan Bu Diana dan dia berani megang, punya ide yang harus direalisasikan, bisa estafet. Iya. Nggak harus Siapapun yang siapapun, lu tidak- rasanya mampu gitu. tidak terpatok. Nah, kalau Bu Diana ngerasa hari ini bisa ya ini udah kita pasang, ya kita support lagi. Jadi yang dapat aku sama Bu Diana. Nah aku kepingin bahwa komunitas ini kayak batu loncatan atau panggung di mana lu boleh naik. Setelah lu naik lagi lebih tinggi ke tempat lain di situ juga. Iya. Saya yang di bawah, yang support, yang dukung, yang supporting. Kan begitu. Nah itu harapan, karena kembali lagi ya sudah. Makanya hari ini juga saya ngomongin bikin konten. Nah untuk konten YouTube kreator juga aku gak mau sebutin, sudah ada 2 yang tumbuh besar dan berkembang. Aku kepingin teman-teman itu
di jati dirinya dia naikin, passionnya dia naikin, ayo lah dukung. Iya. Ini guys, biar kalian tahu ya, gue tuh sebenarnya udah kepengen bikin konten apa gitu yang kiranya memang bener-bener yang gue pengen, yang gue rasanya cocok untuk diri gue, kayak gitu apa gitu ya. Kalau untuk ngontenin gue sendiri kan nggak mungkin lah ya, gue nggak pede, orang nggak pede. Nah, curhat nih ke Bang Sandro, Bang, gue pengen bikin konten Bang, wah ayo siap, gini Bang, udah oke, siap, jalan, gak lama guys, langsung bikin. Keren banget orangnya dia satu, beneran. Pokoknya dia siapapun yang punya mau ngomong sama dia, langsung disupport sama dia, nggak peduli lu siapa. Nggak peduli saya. Nggak peduli. Nah, jadi saya senang ketika nanti guru akan terus tanya kira-kira mau bikin apa. Yang penting satu ya, kalau diajak mengeksekusi jangan banyak alasan. Itu saya mulai. Gue termasuk gak Bang? Enggak ya? Langsung. Ayo diskusi. Iya. Langsung Diskusi. Tampil di mana? Oke. Yang penting konsep udah ada. Lo konsepnya mau kayak gimana? Ini konsepnya kayak gini. Ketemu sama itu senang. Karena aku nggak pernah ada pikiran di konsep. Ketika kita mau ngambil. Berarti baru aku doang yang punya konsep ya Bang? Sama Budian nggak pernah ada konsep. Iya. Kalau aku memang gimana sih? Jadi tahu arahnya gitu, harus kemana ya, harus ada konsepnya. Konsepnya kayak gini sama kayak gini nih. Jadi kan udah arah melenceng dikit aja kan kita udah balik lagi kayak gitu loh. Sama Budian itu, aku dulu mah sebelum ada Budian, ingin kemana langsung action, langsung bikin public speaking, langsung action, langsung bikin undangan dan semua. Kita cek dulu ya kan, nggak kelihatan nih. Ya baterai habis anjir. Oh masih jalan. Mesti dipegangin ini. Ini masih jalan tapi? Masih 37 menit soalnya. Masih jalan. Oke ya dipegangin berarti. Oke, gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Oke ya? Lanjut. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, kalau saya nemu orang yang berkonsep malah saya senang. Karena selama ini saya mengeksekusi sesuatu cuma ngobrol sama Bu Diana gimana, bikin flyer udah jalan, jadi nggak pakai A B C D. Terus alat dan semuanya sama Bu Diana, alat udah gampang dipikirin. Aku ngambil punya majikan, aku gini, anak-anak bisa patungan untuk bahan kue. Ternyata bikin kue juga sudah ada yang nyumbang sama Bu Diana dan teman-temannya. Salah satunya justru dari aku bilang, Bu Diana sumbangan bahan dari saya. Masih ada bahan di rumahnya Bu Diana juga banyak gak dikerjain. Dengan sendirinya akhirnya waktu itu kan terus akhirnya setelah itu Bu Diana sama si Betty ke Laiciko ikut ambil. Nah aku kan paling anti ikut ambil nggak bayar, pakai bayar. Iya. Aku paling anti. Iya. Sama. Sakit hati. Gara-gara nggak punya duit. Masa sih ngapresiasi sesuatu ya karena loba, kamu nggak ngerti lah. Tapi kalau ngambil aja terus nggak ada juaranya juga, dia harus bayar. Kenapa sih? Akhirnya Bu Diana, gimana sekarang kalau kita bikin? Ya wes, ya ada ya. Habis itu kan ketemu Rambu. Udah ngobrol sama Rambu, jadi kan. Ya udah, dia beli sendiri Nux, beli Nux, gitar. Awalnya kan pakai penyaku tuh, yang merah itu yang kecil. Waktu sudah sama Rambu mulai deket kan sama Rambu mulai Rambu pulang kayak ini mesti lebih gede, dia beli Nux, beli gitar. Habis beli Nux, beli gitar, ya saya juga ditawarin ada ampli nih di garage, nggak tahu rusak atau apa, nggak ngerti, orang sudah nggak kepakai, tak sikat sekalian. Terus beli ini, akhirnya jadilah live stream musik buat Diana bikin awalnya guys, terus masuk. Jadi ini tidak hanya berhenti di live stream musik, istriku juga bikin film. Kalau bikin film juga udah lama. Waktu itu kan udah ada 6 episode, 6 karya, 6 atau 7. Nanti kita akan lanjutin terus karya itu film. Bujuku yang ambil shoot dan dia yang memproduksi. Ya intinya kita nggak berhenti, teman-teman siapapun yang mau bergabung, lu lagi enak hati silahkan gabung, lu nggak enak hati mau keluar juga boleh, kita tidak ada paksaan. Nah itulah
komunitas tak bikin untuk mengembangkan kreasinya teman-teman. Apa yang senang, apa yang suka, ayo kita support. Nah, jadi nanti mungkin kalau bikin video lagi, nah nanti mungkin eksternal mikrofon, jadi dia bisa bikin video di mana-mana. Nah, jadi kayak gitu sih. Nah, jadi ya itulah YouTuber akhirnya jadi hari ini. Seperti sekarang ini udah berapa tahun itu sekarang berarti? 2024 besok 6 tahun. Ini tahun yang tahun guys, bayangin aja. Ya, Pusing nggak bang? Enggak, sama sekali. Menikmati ya malah ya? Justru saya kepingin lebih gede, makanya nggak tahu Bu Diana, aku bilang konsep yang ulang tahun ke-6 ini bagaimana kita bikin panggung di Victoria Park. Makanya kita lagi mau prepare. Tapi satu hal yang pastinya adalah jangan sampai memberatkan mereka. Aku juga bilang sama Bu Diana, kalau ada sesuatu aku nggak mau kamu keluar duit banyak. Terus dia udah nggak usah bahas. Dia selalu bilang begitu. Aku nggak mau. Tapi kalau itu sesuatu yang kamu suka ya monggo. Makanya Nux itu saya juga nggak maksa. Tapi karena dia dulu kan anak band. Ya kalau dia kan mikirnya gini loh, kalau Simbok kayaknya nih sih kalau aku mikirnya gini. Kalau misalnya kita mau kayak gitu ya memang pertamanya memang harus berkorban dulu nih gua kayak gitu loh. Kayak misalnya konten masak juga kan harus ada pengorbanan dulu, kita harus beli alat ya kan kayak gitu mah. Terus kalau mau bikin live set musik kayak gitu kan juga mesti ada gitar, mesti ada amplinya juga gitu loh. Jadi untuk gebrakan pertama ya udahlah gue harus keluar duit dulu, oke nggak jadi masalah karena gue suka dengan ini gitu maksudnya yang dia bangun ini sekarang kayak gitu. Aku bilang sama Bu Diana, di saat dia udah beli ampli sama gitar, aku mikir ya udah gue beli kajol. Kan ketularan jadi. Ya beli kajol. Tapi Simboknya juga kan bilang gak usah. Iya dia bilang nggak perlu. beli gitar juga, duitnya kurang 150 ya udah gitu. Akhirnya Nok sama gitar. Awalnya gitar dulu kan, Noknya belum pakai ampli itu. Nggak terima dia. Ampli yang kecil tadi bayangin. Awalnya itu kan pertama sama Rambo gitu. Dia nggak terima. Dia beli Nox. Setelah beli Nox, gue juga nggak terima. Beli kajol. Beli speaker yang gede juga. 300. Itu cek itu? Iya, itu bareng sama kajol. Oh. Beli dua, satu buat dia, satu katanya disimpannya sudah. Makanya terus berkembang lagi. Nah, harapannya nanti kan setelah ini kan sudah ada page-nya live stream musik kan. Nah, Bu Diana kan memang senang dulu anak band. Nah, untuk mengeksplorasi itu nggak ada wadah. Terus dia bilang, aku bikin live stream musik ya, gas. Aku nggak pakai. Oh tidak, gini-gini. Gas, ayo kapan? Ya kan terus malam-malam itu kan nyanyi sama Betty sama Rambu awalnya di bawah situ kan pertama di pinggir, terus di bawah situ dia mulai action, ada sapam, semakin kenceng lagi gitu, semakin kenceng. Nah seperti hari ini kita kumpul teman-teman dan saya berharap nanti saya juga mau bikin satu-satu penyanyinya itu kompilasi tapi isinya dia semua. Nah kalau perlu di page-nya dia, saya kepingin di page-nya dia, lagunya dia, mukanya dia boleh, yang lainnya nggak masuk. Maksudnya dia ya satu album itu dia semua lah gitu loh. Misalnya si Dewi, saya si Mei, nah itu taruh di sosial medianya dia sendiri. Ya nggak tahu nanti kembali lagi ke teman-teman. Intinya kalian semuanya harus naik, harus terlihat. Wah, bukan sebagai hanya penyanyi lomba di sini. Betul. Bukan hanya sebagai penyanyi lomba, tapi kalian itu manusia yang punya talent. Talentnya nggak cuma di lomba. Ya, kalau bisa kan, kalau misalnya dia punya lagu sendiri kan lebih bagus lagi gitu loh Bang. Itu urusannya ada. Karena saya udah butuh. Jadi itu harapan saya sih. Ya, mudah-mudahan ini juga ada konten. Nanti kita terusin. Nanti saya support lagi. Bagaimana seperti apa didiskusikan. Ya ini perdana, ya nggak ada masalah. Konten perdana saya ini saudara-saudara. Nanti kita naikkan bareng-bareng semuanya. Pokoknya PMI Hongkong harus berkarya gitu. Itu salah satu solusinya
gimana kita bertahan di sini. Bekerja di Hong Kong tuh nggak yang segampang yang orang pikir gitu. Perjuangannya bener-bener ya Bang ya, dari awal sampai akhir sampai bisa kayak begini. Untuk komunitas YouTuber Hong Kong juga perjuangannya sampai 6 tahun sekarang, dan juga bisa berkembang lagi. Kita bikin juga live stream musik. Terus sekarang untuk ada lagi, bikin lagi live music eksklusif ya Bang ya. Ya, eksklusif. Nah itu kita bikin lagi. Jadi bener-bener kita tuh continue terus bikin apa sih ini yang belum kayak gitu loh. Ya. Yang belum, dan memang bener-bener kita juga waktunya juga ada, nggak bentrok gitu kan. Jadi memang kita juga harus ada schedule juga, harus kayak gimana nih. Dan istirahat juga ya, mungkin harus ada istirahatnya ya guys ya. Dan, karena kita manusia bukan robot. jadi aku sama Mbak Diana mikir, kalau anak-anak feel ya udah jalan, kalau anak-anak nggak feel jangan dipaksa. Artinya berkarya itu kan jangan terpaksa. Iya benar. Jadi saya selalu, anak-anak gimana? Oke, kalau anak-anak oke, kita ngikut. Karena bagaimanapun objeknya bukan saya, Mereka. objeknya teman-teman. Dan bagaimana si teman-teman ini naik, gitu. Yang kita pikirin itu, Bu Diana itu kalau dihitung mau beli nuk, mau beli gitar, mau beli apa, duitnya banyak. Iya. Ya, karena edit video. Iya. Dan sekarang kan dia juga jalan, tapi Semuanya jalan dia. off the record ya. Semuanya jalan. Emang Ada- orang itu ada satu. duit, ada duitnya. Dan saya itu kan ya seneng. Iyalah. Ya kan? Harapannya yang lainnya juga nanti ada bocoran juga. Mudah-mudahan nanti di AJB ada fee-nya nyanyi. Nah itu aku Amin, mau amin. kalian yang dapat, bukan saya. Kalian dapat ya ada jreng-jreng dikit, boleh lah. Ada buat beli es teh. Es blewat $38 anjir. Kalau inget si Dewi tuh. Jadi kayak gitu ya. Ada lagi yang mau diomong? Oke, udah hampir mau 1 jam guys. Kita udah mau meluncur ya. Ya, oke. Kita rehat dulu sebentar, rehat sejedak. Baru kita langsung cus jalan lagi. Di sini kita masih ada acara lagi guys. Oke, terima kasih untuk yang nonton. Capek-capek nonton dari awal sampai akhir. Jangan bosan-bosan. Ini konten perdana saya. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.